Dengan harga 380.000 kita dapat keyboard yang oke, jadi gue dapat kiriman nih keyboard Logitech K380. Jadi ini dusnya ya, dari dusnya sih cakep warnanya. Nah gue kebetulan dapat yang warna biru gitu ya. Udah kita langsung buka aja. Ini ada sealnya di sini. Oke, ini jadi udah gue buka. Kebetulan banget dapat yang versi ini. Jadinya bisa gue pakai buat Mac gue. Buat dicobain. Jadi ini keyboardnya berat juga ya ternyata. Berat banget ini, mungkin gara-gara ada baterainya kali ya, jadi berat banget. Oke, kita singkirin dulu deh. Oke, ini manual book sama dibilang sih garansi, informasi garansi. Sudah nggak ada apa-apa lagi di boxnya. Jadi ini kita buka aja. Apa sih yang bikin berat banget soalnya. Wah, ini kuning-kuning apa ya? Oh, ini kayak keterangan kalau dia bisa connect ke 3 device. Keyboardnya slim, cuma dia emang berat banget. Ini pasti gara-gara baterai nih. Coba buka kali ya. Oh iya nih, dapat 2 baterai. Baterai apa nih? A3 ya. Oke, ini pengalaman unboxingnya ya kayak gini. Oke, kita coba aja ya gimana sih rasanya pakai keyboard ini. Kita bahas dari sisi dimensinya dulu. Kalau dari dimensinya, keyboard ini punya panjang 27 cm kurang lebih, terus lebarnya itu 12,4 cm, tebalnya itu 1,4. Nah, keyboard ini bisa dibilang travel friendly ya, jadi kalau dibawa kemana-mana pastinya akan lebih mudah karena bentuknya slim, terus nggak gitu tebal, dan beratnya juga lumayan, 400 gram beratnya. Keycap ini bermaterial ABS. Kalau material ABS kan lebih murah ya dari PBT ya. Namanya juga keyboard budget, pastinya pilihan keycapnya juga jatuhnya ke ABS gitu. Itu udah normal sih harusnya. Terus untuk bawahnya ini, untuk rubber fitnya ini ada 4, udah pasti normal sih ada 4. Jadi dia bakal nahan nih kalau misalnya kita ngetik atau kita taruh di atas dashpad, dia nggak bakal kabur kemana-mana karena emang ngegrip banget. Terus dari sisi ergonomisnya bisa dibilang kalau untuk pengetikan ya, dia itu bentuknya tuh dari lancip ke tebal. Keyboardnya bisa dibilang menurut gua kayak low profile keyboard gitu, karena bentuknya kan, karena tebalnya itu cuma 1,7-1,4 ya cm. Karena low profile ini kita nggak perlu restretch lagi untuk ngetik, jadi tangan tuh udah pasti nyaman sih buat ngetik ya. Karena gue pernah juga pakai HyperX yang mechanical, itu lumayan tinggi tapi cukup satisfying juga buat ngetik kalau mechanical ya. Lalu kalau dibanding sama keyboard lain kayak Keychron, gue juga pernah pakai Keychron K2, itu tuh bentuknya tinggi banget keycapsnya. Karena Keychron tuh profilnya tinggi, jadinya tuh gue perlu restretch gitu. Jadi kalau ngetik gue butuh bantalan buat tangan gue supaya ngetik di Keychron itu enak. Nah cuma kalau dibanding dengan keyboard yang ini, gue bisa bilang keyboard yang ini lebih nyaman sih. Tanpa bantalan pun kita udah enak banget buat ngetik. Nah gue ada juga satu keyboard lagi yang biasa gue pakai harian, itu Apple Magic Keyboard. Lumayan mirip experience-nya, cuma kan kalau yang K380 ini kan dia kan TKL nih, nggak pakai numpad, jadinya lebih slim aja. Di meja tuh lebih ringkes, nggak gitu panjang. Karena dia memang budget keyboard ya, keyboard ini nggak didukung juga sama backlight gitu, jadi normal aja sih gitu menurut gue ya. Dengan harga 380.000 kita dapat keyboard yang udah lumayan, menurut gue udah enak. Nah, kalau dari sisi backlight no issue ya, udah emang begitu sih. Kalau mau Logitech yang ada backlightnya, belinya MX Key, dan kita harus invest sekitar 1,5 jutaan. Jadi keyboard ini yang bener-bener nggak ada kabel sama sekali, hanya datang dengan keyboard dan baterai aja. Emang dia bener-bener nggak ada lubang apapun di sini, polos aja gitu. Lalu untuk connect ke device ini hanya dengan Bluetooth aja. Jadi nggak ada USB dongle. Buat teman-teman yang PC-nya itu nggak support dengan Bluetooth, mungkin harus ekstra ya, harus beli Bluetooth eksternal buat konekin ke keyboard ini. Keyboard ini bisa connect sampai ke 3 device maksimal ya. Cara pindahnya juga gampang, dengan tekan aja nih nomor 1, 2, atau 3. Atau kalau kita mau pertama kali pairing, kita bisa tekan buttonnya yang lama sampai dia kedip-kedip. Jadi untuk connect-nya juga cukup gampang, nggak gitu susah. Nah gue udah konekin ini juga sama Galaxy Note 8 gue gitu, jadi udah gue coba juga buat ngetik.
Jadi dia si keyboard ini bisa connect juga ke Android. Dia itu ada media keys. Ini gue pakai banget saat gue lagi dengerin musik. Salah satu contohnya buat naik turunin volume misalnya, atau buat buka Windows. Nah sayangnya nih si caps locknya ini dia nggak ada indikator nih hidup atau enggak gitu si caps locknya, jadi agak susah. Pas ngetik ya paling kita ngandelin penglihatan kita di monitor gitu, kalau dia tuh lagi kapital atau lagi huruf yang biasa atau kecil. Nah ini kayaknya bisa juga nih kayak mouse gua kemarin si MX Master, bisa diprogram si button-button ini untuk aplikasi tertentu. Keyboard ini punya switch itu model ski source atau model gunting ya. Nah feel-nya tuh tactile. Kalau gua ngetik tuh bener-bener satisfying banget, enak banget rasanya, bunyi cetek-cetek gitu, itu enak banget rasanya. Nah terus jarak antar hurufnya juga gimana ya, gue sih no issue ya, cuma yang bentuknya yang bulat-bulat gini nih agak beda aja gitu, karena gue biasanya pakai yang kotak-kotak. Jadi ketika gue pakai yang bulat-bulat gini gak butuh waktu lama untuk adaptasi, tangan gue udah mulai terbiasa gitu dan mulai enak. Pengalaman mengetiknya bisa gue bilang sih enak banget, karena kan bentuknya low profile tuh yang tadi gue cerita, dia tuh tipis banget. Jadi ketika tangan lu ada di atasnya itu tuh enak banget buat ngetik. Kalau dibanding sama Apple Magic Keyboard gue tuh nggak tahu kenapa gue lebih suka yang ini gitu, kayaknya lebih satisfying aja gitu pas gue. Oke, untuk latensinya keyboard ini gue belum nemu sih untuk latensinya, karena gue pakai cuma buat coding, buat bales pesan Telegram, itu responsif banget dan no issue sama sekali. Yang gue tahu informasinya kalau keyboard ini emang gak gitu cocok buat gaming. Kalau misalnya kita pakai buat gaming mungkin baru kena tuh latensinya. Kalau mau buat gaming ya belinya yang Razer gitu, atau yang Cooler Master mungkin yang RGB, itu kan lebih seru kalau dilihat. Jadi si keyboard ini untuk supportnya, dia bisa support sama beberapa OS. Yang jelas itu Windows itu full. Dia juga support ke macOS, Linux, Android, iOS sama iPadOS juga. Jadi keyboard ini bisa teman-teman dapat di e-commerce di Indonesia dengan harga 380.000. Pilihan warnanya juga ada putih, pink, biru navy, sama hitam. Jadi keyboard ini cocok banget buat orang yang mau setup minimalis gitu. Ada monitor satu di depan, terus ada keyboard, terus ada mouse gitu ya. Laptopnya jadi docking. Nah kurang lebih setup gue kayak gini. Jadi ini si Mac-nya, terus ini gue pakai monitor ini si LG ini. Nah nanti si Mac ini jadi docking, gue pindahin ke sebelah sini. Nah biasanya kan gue pakai Apple Magic Keyboard nih. Nah cuma gue karena ada ini, gue cobain cobain terus pakai ini, karena ini emang enak banget pas gue pakai. Nah terus ya gitu, pakai mouse juga kan pastinya. Ya udah, itu sih paling share dari pengalaman gue pakai keyboard ini. Jadi gue ada pembandingnya sama Apple Magic Keyboard itu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh kalian tanya juga di komen ya. Thank you.